Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Kak Jacqueline. Hari ini kita mau bina iman sama-sama ya. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai bina iman kita mau menyapa Tuhan dulu lewat doa. Yuk kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami dan pikiran kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini pasti senang banget ya karena kita bisa berkumpul walaupun masih di rumah. Ya mungkin adik-adik sekarang sama kakaknya, sama adiknya, sama papa mama, atau mungkin sama mbak. Tapi tetap kita sama-sama bisa bina iman ya. Nah, kita juga perlu mengucap syukur karena Tuhan itu apa? Baik banget sama kita. Tuhan itu waktu bulan lalu ingat kita merayakan Natal sama-sama, Tuhan lahir untuk kita. Dan ingat juga adik-adik bahwa Tuhan itu bahkan mati di kayu salib untuk kita. Nah, oleh sebab itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Allah itu baik. 1, 2, 3. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, jadi ingat ya adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa. Dia itu yang paling hebat di muka bumi ini. Dan dia itu yang paling sama kita di muka bumi ini juga adik-adik. Dan karena kita tahu Tuhan itu sayang banget sama kita juga jadi sayang nih sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan kita. Dan bentuk sayang kita tuh dalam bentuk apa sih? Yaitu salah satunya dengan kita berdoa sama Tuhan setiap harinya, kita curhat. Nah, makanya kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita, rasanya pasti nggak lengkap. Kalau kata kakak, kayak donat. Kalau donat itu kan bulat ya adik-adik. Terus di tengahnya itu ada lubang. Jadi nggak lengkap tuh adik-adik kalau hidup kita tanpa Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Hidup Tanpa Yesus seperti donat. 1, 2, 3. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada ruang kosong di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada ruang kosong di dalam hatiku. Yeay, hebat deh adik-adik semuanya. Nah, kita udah selesai nih ya. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya.
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana adik-adik udah sarapan belum? Wah, hari ini sarapannya enak-enak ya. Oh iya adik-adik, sebelum kita mulai firman hari ini, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik masih inget gak ya minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ayo, apa ya? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengintai kembali tanah terpilih. Adik-adik masih ingat kan ceritanya? Pinter. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana setelah 2 pengintai itu kembali kepada Yosua, maka Yosua dan bangsa Israel akan membelah sungai Yordan dan melewati sungai Yordan. Adik-adik penasaran kan? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik bisa lihat di sini. Di sini itu ada sungai Yordan. Kalian tahu sungai Yordan itu adalah sungai yang besar dan panjang dan airnya banyak. Apalagi pada saat bangsa Israel mau membelah sungai Yordan ini, itu adalah masa di mana ada penuai. Jadi sungai Yordan itu airnya sangat banyak. Oh iya, kakak mau tes nih satu hal. Adik-adik tahu nggak apa sih kejadian di perjanjian baru yang terjadi di Sungai Yordan? Ayo, siapa yang bisa? Betul, jadi di Sungai Yordan itu terjadi pembaptisan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya ya. Nah, hari ini kakak membahas bagaimana bangsa Israel bisa membelah Sungai Yordan. Jadi, pada saat 2 pengintai itu kembali kepada Yosua, maka Yosua memutuskan untuk menyeberangi sungai Yordan ini yang airnya begitu banyak. Nah, gimana sih cara menyeberanginya? Gimana ya? Bangsa Israel bertanya-tanya kepada Yosua, gimana kita mau menyeberangi sungai Yordan? Sungai Yordan itu kan begitu, airnya begitu banyak, begitu luas, gimana cara kita menyeberanginya? Nah, kalian tahu Tuhan meminta Yosua untuk menunjuk bangsa Lewi menjadi imam dan membawa tabut perjanjian. Kalau adik-adik tahu ini tabut perjanjiannya. Nah, kemudian pada saat bangsa Lewi itu menyelupkan kakinya ke dalam sungai Yordan, kalian lihat adik-adik, sungai Yordannya terbelah menjadi 2. Wah, keren sekali kan? Adik-adik masih ingat pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya kalau Tuhan pernah membelah Laut Merah atau Laut Tiberau juga agar bangsa Israel bisa menyeberangi saat pasukan Mesir mengejar. Ya, ini sama kejadiannya. Jadi Tuhan membelah kembali sungai Yordan untuk menunjukkan bahwa dia juga menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa. Pada saat laut terbelah, jadi adik-adik lihat bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, di mana dinding di samping-samping itu adalah air. Kalau adik-adik pernah ke SeaWorld, siapa yang pernah ke SeaWorld? Nah, di SeaWorld itu kan kalau adik-adik masuk ke terowongan, semuanya itu air, di atas, di samping semua air. Nah, itu kira-kira sama seperti itu. Jadi di samping kanan kiri itu semuanya air. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Adik-adik lihat, ini bangsa Israel begini banyak, semuanya berjalan di tanah yang kering dan sebelah-sebelahnya itu adalah air dari Sungai Yordan. Nah, untuk memperingati mujizat yang terjadi, Tuhan meminta Yosua untuk memilih 12 orang dari masing-masing suku dan mengambil batu. Seperti ini batunya yang ada di dasar sungai Yordan untuk mengingatkan kepada anak-anak dan cucu-cucu bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa melewati apapun, bahkan bisa membantu bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Keren banget kan adik-adik? Nah, akhirnya bangsa Israel bisa sampai di seberang sungai Yordan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita akan menemukan kesulitan, misalnya ujian susah, atau adik-adik mau ngapain susah. Tapi adik-adik jangan khawatir, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan aja bisa membelah sungai Yordan menjadi 2 kan tadi, tuh, membelah sungai Yordan menjadi 2. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang sama yang menyayangi adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan kesulitan, jangan khawatir, selalu berdoa pada Tuhan ya, dan juga selalu ingat bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan terjadi itu Tuhan karena menyayangi adik-adik. Nah, adik-adik, setelah sampai di seberang sungai Yordan, bangsa Israel menemukan satu kota.
kota yang temboknya begitu tinggi. Nah, adik-adik penasaran kan apa sih yang terjadi setelah bangsa Israel sampai di kota ini? Jangan lupa saksikan lagi ya Bina Iman Anak di minggu depan. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi adik-adik kan udah mendengar firman tentang bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitasnya. Langsung kita buat. Jadi alat dan bahan yang kalian butuhkan itu gambar dari link yang ada di deskripsi box. Kemudian ada gunting, lem, kertas 2 lembar, kemudian ada pensil warna. Jadi cara yang pertama itu kita print gambar dari link yang ada di deskripsi box. Kemudian kalau udah di print, kita akan mewarnai gambar ini. Kalau gambar yang ini udah selesai kita warnain, nah kita akan warnain Sungai Yordan sama tanahnya. Nah, jadi ini kita warnain biru, yang ini kita warnain coklat. Kalau udah diwarnain, yang bagian belakangnya diwarnain yang setengah aja. Nah, kalau udah diwarnain, kita pindah ke tanahnya. Jadi caranya tuh kan ini yang kertas setengah ini kita tempelin ke pojok sini, terus kan ini ada sisa setengah kan, yang di sini kita warnain coklat. Kalau udah diwarnain semua, yang gambar orangnya ini kita gunting dulu ya. Jadi ini kan ada titik-titiknya kan, nah kita gunting sesuai titik-titiknya ya. Kita gunting lurus dulu. Lanjutin ke semuanya, oke? Nah, yang ini nggak ada titik-titiknya, kita ikutin aja garisnya ya. Nah, ini udah jadi gambarnya, udah diwarnain, udah digunting juga. Kalau misalnya adik-adik nggak punya printer di rumah, gambarnya adik-adik bisa gambar sendiri, bisa juga ikutin link yang ada di description box-nya. Nah, sekarang gambar bangsa Israelnya ini kita lipat sesuai garis. Kemudian kita gunting mengikuti garis titik-titiknya. Hasil akhirnya seperti ini. Lakukan juga ke gambar yang lainnya. Kalau semuanya sudah dilipat dan sudah digunting, sekarang kertas yang tanah ini dan kertas yang air akan ditempelkan. Ditempel seperti ini. Jadi yang airnya di atas, yang tanahnya di belakangnya, di bawahnya. Kemudian orang-orang yang membawa tabut perjanjian ini akan ditempelkan di bagian yang air ini. Nah, adik-adik kreativitasnya sudah selesai. Kreativitas kita sudah selesai. Jadi saat bangsa Israel ingin menyeberangi Sungai Yordan, imam-imam pembawa tabut perjanjian mengangkat tabut perjanjian itu lalu berjalan menuju ke Sungai Yordan. Saat mereka mulai berjalan, Sungai Yordan berhenti mengalir dan membentuk sebuah bendungan. Nah, kemudian yang imamnya ini, imam pembawa tabut perjanjian, berjalan duluan, diikutin oleh bangsa Israelnya.
Nah, jadi Allah selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kreativitasnya kan sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami selama Bina Iman Anak pada minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan lakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan, tolong sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu minggu depan.